Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di mekanik alat berat abal-abal. Oke, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk materi sharing kali ini, teman-teman pernah dengar ini ya? Kita akan berpindah ke PC 12,5 strip 8. Ya mungkin teman-teman mungkin pernah mendengar atau pernah kejadian di mana kadang itu kalau 12,5 itu ini apa namanya, kalau sekali problem itu apalagi hidrolik sistemnya sakit. Untuk itu ini ya, untuk lebih jelasnya ikutin ini ya, di sini akan saya coba rangkum dalam proses troubleshooting. Oke, troubleshooting kali ini langsung ke saya menggunakan metode 8 step troubleshooting, di mana di sini terjadi problem apa namanya, bucket low power pada PC 12,5/8 ya. Eh, Kalau menurut shop manual, untuk apa namanya, teman-teman bisa melihat di step troubleshooting, guide troubleshooting pada HMOD, yaitu speed at or low power bucket is low ya kan, speed or power of bucket is low. Di sini disebutkan ya kan, pengecekan speed equipment dan yang lainnya ya kan. Oke, selanjutnya pada langkah kedua, yaitu langkah possibility cause, di mana penyebab bucket low power itu ada beberapa. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah penyebabnya. Contohnya kemungkinan ini adalah kemungkinan yang paling besar ya. Penyebabnya kita, semua penyebab akan kita jadikan satu pada langkah di sini. Jadinya enak nanti mengikutinya, melakukan pengecekan, menyimpulkan dan mengoleksi data untuk disampaikan itu lebih enak. Metode ini kalau menurut saya yang paling mudah lah untuk disampaikan. Kadang teman-teman tuh kan udah tahu nih, tapi mungkin menjelaskan kepada orang yang nggak tahu teknik itu kadang dengan laporan seperti inilah atau evidence video lebih mudah. Oke, selanjutnya jadi kalau low power yang dilakukan pengecekan adalah malfunction pada right PPC valve, atau ya ada apa namanya, problem pada PPC-nya ya kan. Yang perlu dilakukan adalah engine di stop dulu ya, posisi mati ya kan. Selanjutnya apa namanya, eh, prepare with the engine stop, then carry out troubleshooting with engine idle. Maaf, saya revisi. Maksudnya lakukan troubleshooting ini pada saat engine idle ya kan, saat right bucket full stroke, PPC-nya itu harus terukur, itu ini standarnya sekitar 30 sampai plus minus ini. 30 plus minus, plusnya 5, minusnya 1,5 ya. Jadi sekitar pressure-nya 29 sampai inilah 35 ya harusnya pressure-nya PPC. Jika ternyata ini kemungkinan pertama ya kan, harus lakukan pengecekan. Yang kedua, malfunction pada spoolnya bucket ya kan. Dicek ya kan, pengecekan pada dicek dulu bucket spoolnya bagus apa enggak. Terus malfunction of bucket control valve, safety valve and suction valve-nya dilakukan pengecekan. Yang keempat adalah pengecekan pada bucket control valve, pada bodinya. Siapa tahu spoolnya bagus, ternyata bodinya bermasalah. Terus yang terakhir, defective seal pada silinder bucket ya kan, ada kerusakan pada seal bucket makanya dia ngedrift atau low power ya kan. Ini standarnya pengecekan driftnya ya kan, maksimum internal leakage, jadi kebocoran yang diizinkan pada silindernya. Ini caranya ada di sini, caranya dari shop manual, petunjuknya ada di sini, saya kumpulin tinggal saya crop ya kan. Selanjutnya langkah observasi, jadi saya melakukan pengecekan di unit, kondisinya di lapangan seperti apa ya kan. Ternyata silinder low power itu karena silindernya ngedrift, jadinya benar, jadinya karena ngedriftnya ekstrim jadi serasa seperti low power. Jadi contohnya di waktu gini ceng gini kan, ternyata ngedriftnya lebih parah, jadinya flow-nya besar pun nggak ngimbangin saat kemampuan si bucket untuk ngedrift. Terus yang kedua,
Padahal di unit ini barusan aja dilakukan penggantian main pump nomor 1 dan lifetime-nya itu masih 126 loh, 126 jam loh untuk ini main pump-nya ini. Oke, jadinya customer minta kita melakukan pengecekan. Selanjutnya apa namanya, saya bandingkan. Jadi apa namanya, penggantian apa di bucket sendiri itu saat naik kan, kalau naik ngecek hidrolik itu ternyata ada terjadi perbedaan. Saya melihatnya di sini loh, kok ini di sini sama di sini beda, ya kan. Akhirnya apa namanya, ini kan apa namanya, ada aneh loh, kan harusnya kan ini sama sini kan. Kalau memang putihnya di sini, mentoknya lah kasarnya, mentokannya bucket satunya di sini, silindernya di sini, yang satunya kok di sini, ya aneh aja kan. Nah di situ sudah mulai curiga kan. Tapi enggak apa-apa, ini kan observasi ya dulu kan. Yang penting kita dapat data kalau kalau di sini ada beda panjang pada silindernya. Selanjutnya pada langkah kolek data, udah ambil ppm lah, ambil ppm, ternyata engine-nya didapat temuan engine-nya bagus, working speed tidak standar, perlu dilakukan pengecekan pada hidrolik sistemnya, bucket silinder extreme drift, ya kan, bucketnya ekstrim jadi tidak ngimbangin. Jadi ngomongnya operator itu bucketnya low power, ya enggak apa-apa memang, tapi kan penyebab utamanya ya karena extreme drift, tidak cuma drift, extreme drift. Selanjutnya, pada hydraulic pressure tidak standar, perlu dilakukan adjustment pada steering relief dan pump regulatornya. Jadinya ada beberapa yang perlu, contohnya ya apa namanya, CONC-nya kurangan lah, sama main reliefnya setting dikit-dikit aja. Oke. Terus selanjutnya saat kolek data, ya kan, HPF-nya itu HPF filternya itu sobek atau rusak. Waduh, ini HPF control valve itu sampai jebol, ini wah bahaya ini kan. Return filter ditemukan partikel, waduh sudah stres dulu saya waktu melihat ini. Hidrolik tank banyak terkontaminasi partikel. Wah ini proses pengecekan hidrolik drift yang poin pertama, ya kan. Selanjutnya, nah di sini nih sudah saya sudah astagfirullahaladzim, kerjaan bunuh diri ini. Karena gram itu ibarat gini loh teman-teman. Jadinya 12,5 itu dihidupkan oleh hidrolik, ya kan. Hampir 70% itu yang menggerakkan 12,5 itu PC itu semuanya adalah hidrolik. Nah, kalau hidrolik ibarat kata di tubuh teman-teman itu darah. Nah, kalau di darahnya teman-teman itu ada, contohnya ada besi, kira-kira apa yang terjadi sama jantungnya teman-teman? Rusak kan kalau nggak dibersihkan. Untuk itu kita harus melakukan pembersihan semua besi itu pada darah. Karena apa? Ini lihat nih. Ini di filter-filter ini ketemu banyak sekali besi itu, ini kan, kuningan dan yang lainnya. Ini kalau ini letaknya komponen, nah HPF filternya sampai jebol, ya kan. Yang nomor 1 letaknya di sini, ini 2, 3 di bawah sini, kaki sini nih. Ini ada ini. Pokoknya kalau sudah ada aja lah. Ini kolek data ya, kita kolek data sebanyak-banyaknya, jangan sampai terlewat. Karena terlewat sedikit aja kalau kayak gini. Kasihan customernya, kita kerja 2 kali juga, customernya rugi banyak, ya kan. Kita sampaikan aja di awal, temuannya seperti ini, seperti ini. Jadinya kalau ada apa-apa di belakang, tinggal keputusan kan di customer. Kalau customer tahu kan sudah tahu kayak apa yang akan dilakukan. Yang pasti pengerjaannya lama, kedua biayanya besar, ya kan. Udah, ini yang harus ditanggung, akibatnya nanti akan kita cari. Selanjutnya pada langkah analisa, ya kan, kita sudah tadi cek ini ya, bucket apa PPC-nya ternyata dapat, yang di PPM tadi tuh loh, yang di kolek data di MCR. Terus bucket control spoolnya bagus, dari safety instruction-nya kita cek bagus, ya kan. Cuma main reliefnya aja bermasalah tadi tuh, perlu kita adjust saja. Terus defektif bucket di control valve juga bagus, body housingnya. Yang menyebabkan drift kan ini kan, ternyata yang nomor 5 adalah seal pada silinder bucketnya rusak, sealnya rusak, ya kan. Akhirnya membuat
driftnya parah, baketnya low power. Oke, nah kemungkinan besar terjadinya problem terjadi karena sealnya rusak kan. Jadi low power itu kan karena sealnya rusak. Nah, kenapa kok sealnya rusak? Pertanyaannya kan. Karena ini loh teman-teman, panjang rootnya itu berbeda antara RH dan LH. Ya, RH dan LH ini teman-teman bisa lihat. Jadi panjang kiri sama kanan tuh berbeda. Jadi kan bucket itu disuplai oleh dua silinder ya kan. Gerakannya harus sama cetek gini. Kalau yang satunya, kalau contohnya kayak gini, ya kan? Anggap aja gini. Cek ya kan. Ini gini. Nah, ya kan? Ini cek cek ini mentok duluan kan. Mentok ya kan. Baru ini dek ya kan. Nah, terjadi udah mentok gini miring gini kan. Ini miring gini cek. Nah, habis itu saat narik gitu juga ini duluan dek ya kan baru ini cek. Nah, seperti itu terjadi terus menerus akhirnya malah menggerus akhirnya kan bucket kan miring ketarik proses tarik akhirnya yang membuat kerusakan seperti ini. Jadi ada apa namanya, oke ya nih akibatnya liatin pistonnya sekret karena kan miring kan, anggap aja udah posisi lubang gini kan posisinya miring, ya udah kayak digerus salah satu terus tinggal nunggu waktu aja kan sampai kapan ini dirusakan, sampai rusakan tinggal nunggu waktu aja ya kan tuh rusak. Kalau sudah sekret housingnya rusak juga, nah ya ini yang menyebabkan temuan-temuan serpian besi tadi tuh loh di filter-filter yang membuat jebol hidroliknya, di return filternya banyak material. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ya, penyebab bucket low power tuh ya karena silinder bucketnya ngedrift, extreme drift ya. Terus kenapa kok extreme drift? Karena sealnya pada silinder itu rusak ya kan. Kenapa kok rusak? Karena pistonnya itu rusak. Nah, kenapa kok pistonnya terjadi perbedaan tekanan? Karena silindernya berbeda, karena beda nekan tadi itu loh, yang panjang tadi, ya kan? Oke, di sini bisa diambil kesimpulan jika bucket low power ya karena perbedaan panjang root silinder pada bucket menyebabkan problem. Hati-hati ya, jangan jadi untuk pelajaran untuk teman-teman bareng-bareng. Jangan sekali-kali cuma bongkar masang bucket silinder jika ada dua silinder yang contohnya silinder bucket ya kan, silinder boom yang berbeda apa namanya, maksudnya di bawah itu harus teman-teman ukur loh panjang pendeknya itu, jadinya penekanan atau pembebanannya antar silinder itu tidak merusak silinder yang lain. Oke, kalau sudah kayak gini kan efeknya besar loh untuk saya nggak bisa bayangin berapa, nggak cuma ratusan juta loh, bisa menyentuh angka M loh seperti ini. Karena apa? Karena melakukan penggantian pada komponen apa namanya, pompa, silinder, apa sim motor, travel motor enggak sih kalau sim motor, hal-hal seperti itu loh. Travel motor juga sih ya. Ada semuanya itu terus hose-hose-nya itu dilakukan pembersihan, melakukan pembersihan hose mah kalau darah mah tinggal dikasih ya maksudnya tinggal kalau ini ya sama aja, jadi dilepas tembak pakai angin, bersihkan pakai solar, itu bukan waktu yang sebentar, apalagi ini 12,5 kan teman-teman bisa tahu sendiri kan kayak apa besarnya 12,5 itu kan. Oke, jadinya untuk ini sih apa namanya, pelajaran bareng-bareng sih untuk teman-teman ya. Kalau melakukan pemasangan pada komponen itu diperhatikan dulu lah, jangan asal pasang aja. Memang ada superior atau memang ada senior atau teman yang udah biasaan, tapi belum tentu. Kadang itu kita miss, alangkah lebih baik teman-teman saling cross check, saling mengingatkan, itu adalah hal yang lebih baik, bukan maksud untuk menggurui, tapi sama-sama melakukan pengecekan untuk mendapatkan performa yang mantap kan. Jadinya kalau perusahaan kan paling rugi ya pasti rugi ya, tapi teman-teman kan efeknya capek juga tuh. Kalau sudah capek ya kerja kayak gini tuh kerja bunuh diri, karena apa ya, ngomong bukan kerja bunuh diri, emang kita digaji ya, tapi
apa ya, kalau kerja dengan apa namanya, gara-gara hal sepele yang kita nggak cek kan ternyata malah effortnya banyak kan. Ya sedikit tambahan sih untuk teman-teman, tambah biar tambah apa namanya, kita ini kan belajar kan, sharingnya kan. Pasti ada kesalahan, tapi ya setidaknya kita belajar dari kesalahan yang sudah dijelaskan kan lebih baik ya kan. Mungkin demikian sih sharing dari saya. Ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Jika ada pertanyaan seputar presentasi yang saya bawakan ini, silakan komen di kolom komentar. Jika ada yang mau templatenya, silakan lanjut aja, langsung chat aja. Nanti akan saya share lewat Drive, karena ini kan kebetulan saya buat sendiri untuk templatenya, jadinya lebih mudah. Nanti kalau teman-teman sudah biasa untuk melakukan pengambilan data, jadi untuk teman-teman yang baru khususnya, pasti akan lebih mudah. Saya yakin akan lebih mudah untuk menyimpulkan sebuah problem, dan teman-teman bisa melakukan preventive actionnya atau tindakan pencegahannya, bisa-bisa malah prediktif maintenance. Oke, di situ yang akan membuat apa namanya, skill up teman-teman itu sendiri. Oke, udah panjang kali lebar kali tinggi, udah terlalu lama. Saya tutup penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alat berat.